kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kedatangan-Mu. Dan terima kasih untuk kematian-Mu Tuhan yang telah menebus setiap kami. Saat ini berbicaralah Engkau kepada kami, Roh Kudus. Bergeraklah Engkau di antara kami, nyatakan isi hati-Mu, singkapkan firman-Mu Tuhan, singkapkan maksud-Mu. Dan kami siap untuk menerimanya seperti seorang murid. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya, di ibadah minggu terakhir di tahun ini, saya ingin berbagi juga masih seputar Natal, saudaraku. Ya, masih seputar berita Natal. Karena sebenarnya berita Natal itu adalah berita yang sangat luar biasa sekali. Meskipun Tuhan Yesus tidak pernah minta kelahirannya dirayakan. Ya, beda dengan kita. Kita minta kelahiran kita dirayakan. Kalau nggak dirayakin, kita akan sensi sama teman-teman kita. Nah, kelahiran Tuhan Yesus itu adalah pada masa justru peradaban manusia sedang di dalam ketidaksempurnaan. Mungkin kadang kita berpikir bahwa malam Natal itu malam yang penuh dengan sukacita. Malam Natal itu adalah momen yang sangat sempurna, yang sangat tepat untuk Yesus lahir. Padahal justru sebaliknya, saudaraku, momen Natal adalah momen yang sangat tidak sempurna di dalam sejarah peradaban manusia. Banyak sejarawan dan teolog setuju bahwa kelahiran Yesus adalah puncak di mana peradaban manusia betul-betul melorot. Dan hal itu sudah dibuktikan juga oleh penelitian sejarah bagaimana justru di masa-masa kekaisaran Roma itu moralitas menurun sangat drastis dan juga demikian juga kejahatan. Kejahatan sangat hebat sekali, sadisme ada di mana-mana. Makanya hukuman salib itu menjadi hukuman yang paling kejam sepanjang sejarah manusia. Karena melalui hukuman salib, orang sengaja dibuat meregang nyawa sampai mati, saudaraku. Kalau sampai malam hari dia tidak mati, maka kakinya sengaja dipatahkan supaya dia nggak bisa lari. Jadi dia tetap terus di atas salib sampai mati. Makanya hukuman salib dikatakan sepanjang sejarah manusia itu sebagai hukuman mati yang terkejam, saudaraku. Dan di masa-masa yang seperti itulah justru Yesus lahir. Justru Yesus hadir. Yesus tidak hadir di masa modern yang semuanya serba enak dan serba mengedepankan sisi humanisme, mengedepankan sisi HAM, ya sehingga Yesus nggak boleh dilecehin, ya kan? Dilecehin dikit ngamuk, ya kan? Dia bisa nuntut ke HAM, dia nggak boleh disiksa, tidak manusiawi, dia bisa menuntut ke HAM. Tetapi Yesus justru lahir mengambil satu masa paling gelap dalam sejarah peradaban manusia. Makanya kita bisa lihat bahkan level gubernur pun, yaitu Herodes, dia bisa membunuh anak-anak baby satu kota, saudaraku. Ketika Yesus lahir, padahal dia hanya level gubernur, dia hanya raja kecil. Tetapi dia bisa membantai baby se-Bethlehem. Dibantai semua, mati. Saya nggak bisa bayangin kengerian itu, saudara. Kengerian kalau misalkan aja di satu kota, tiba-tiba tentara masuk dan baby dibunuh semua. Bagaimana mungkin ibu-ibu tidak akan nangis dengan sangat pilu, karena baby yang baru lahir bahkan masih disusui, dibunuh oleh tentara. Itu terjadi di zaman Yesus, kekejaman seperti itu. Bahkan yang lebih gila lagi, bagaimana Yohanes Pembaptis kepalanya disajikan sebagai kado untuk sebuah acara ulang tahun.
Bisa dibayangin kalau di sini tiba-tiba ada kepala nongol, ya, disajikan dengan penuh darah dan disajikan sebagai bagian dari pesta. Tetapi itulah kekejaman yang terjadi di peradaban manusia pada zaman itu, di zaman Romawi. Nah, justru di masa-masa itulah Yesus memutuskan untuk dia turun ke muka bumi, saudaraku. Makanya Natal sebetulnya adalah saat yang sangat tidak sempurna untuk seseorang yang seharusnya sangat dihormati, sangat dihargai, dia turun ke muka bumi. Tetapi dia memilih untuk itu, saudara. Makanya kalau kita berbicara sebuah ketidaksempurnaan, mungkin dalam hidup kita mengalami ketidaksempurnaan, mungkin kehidupan kita punya banyak sekali masalah, justru disitulah kita sadar seharusnya kita butuh Yesus. Karena memang Yesus sengaja hadir di masa-masa yang sangat tidak sempurna. Dan coba kita lihat sejenak di kitab Matius 1 ayat 21 sampai 23. Matius 1 ayat 21 sampai 23. Dikatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dalam hal ini adalah Nabi Yesaya, saudaraku. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kenapa hal ini menjadi sangat penting dan unik, saudaraku, bahwa baby ini harus diberi nama Yesus. Baby ini harus diberi nama Immanuel. Memberi nama itu unik sekali. Perintah Tuhan atau tugas Adam pertama kali di Taman Eden itu adalah memberi nama. Adam dipanggil oleh Tuhan dan dia disuruh memberi nama. Demikian juga tugas orang tua pertama kali ketika kita mulai menjadi orang tua, kita mulai punya baby. Tugas pertama adalah memberi nama. Memberi nama itu menetapkan sebuah identitas. Memberi nama itu berarti menetapkan sebuah tujuan. Nah, kamu lahir, kamu bukan kebetulan. Nah, kamu lahir dari keturunan marga ini. Ada sebuah identitas yang disematkan. Nah, kamu lahir, kamu disekolahkan, masa depanmu, Papa pingin kamu jadi ini. Ada satu penetapan tujuan, saudaraku. Makanya kalau kita sebut sebuah nama, nama itu pasti menggambarkan sesuatu. Kenapa? Karena nama itu mewakili sebuah identitas, nama itu punya atributnya, nama itu punya tujuannya, dan nama itu punya otoritasnya. Misalkan aja kita sebut Bill Gates, apa yang terbayang di benak kita? Pasti sebuah citra, ada seorang pria pakai kacamata, udah tua, dan dia punya otoritas di mana? Di bidang IT. Ya, dia punya otoritas untuk urusan sakit malaria. Dan kalau kita sebutkan Elon Musk, apa yang ada di benak kita? Oh, dia orang terkaya nomor 1. Dia punya otoritas di mana? Di bidang sains, teknologi. Ya, dia punya otoritas di situ. Ketika kita sebutkan Jokowi, apa yang ada di benak kita? Oh, dia RI 1. Dia presiden, dia punya otoritas. Nama itu adalah identitas, ada atribut yang mengikuti, dan ada otoritas di dalamnya. Makanya orang paling sensitif kalau namanya dilecehkan. Kenapa? Karena di situ ada atribut yang menyertai. Di situ ada otoritas yang mewakili, saudaraku. Makanya kita nggak bisa sebut nama orang itu dengan sembarangan, apalagi nama Tuhan. Nah, di sini Maria dijumpai oleh malaikat, demikian juga Yusuf dijumpai bahwa anak ini sudah diberi nama oleh Tuhan 700 tahun yang lalu. Karena disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya hidup kurang lebih 700 tahun yang lalu sebelum kelahiran Yesus. Kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena sekali lagi yang datang
Ini adalah raja di atas segala raja. Kalau Jokowi mau datang ke Sidoarjo, Pondok Chandra ini lokasi Sidoarjo ya, saudara. Kalau Jokowi mau datang ke Sidoarjo, berarti tidak mungkin untuk hal yang remeh. Betul ya? Kenapa Jokowi harus datang ke Sidoarjo? Mungkin Sidoarjo terjadi kekacauan. Bukan hanya Sidoarjo, Surabaya terjadi kekacauan. Bahkan sampai seluruh Jawa Timur terjadi kekacauan. Karena terjadi kekacauan yang sangat hebat dan kemudian diberitakan bahwa Jokowi akan datang. Maka apa yang diharapkan dengan nama Jokowi? Solusi akan ada. Penyelesaian akan ada. Jawa Timur akan diselamatkan. Jawa Timur akan dibereskan. Beda kalau nama Angga akan datang. Orang akan bertanya, siapa Angga? Ya kan? Apa otoritasnya? Apa kuasanya? Orang akan bertanya. Tapi kalau nama Jokowi disebut, orang akan tahu. Dia datang untuk membereskan masalah Jawa Timur. Dia datang untuk menyelesaikan semua permasalahan. Dia datang untuk memberikan penyelamatan. Di balik nama itu ada otoritas, saudara. Nah, demikian juga ketika dikatakan bahwa yang akan datang, dia adalah Yesus, dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dan kau harus sebut dia Immanuel, artinya apa? Allah yang menyertai. Dengan kata lain bahwa dulu yang dianggap orang Tuhan itu sangat jauh, ternyata Tuhan itu dekat. Kenapa? Immanuel, kehadirannya dia akan menunjukkan bahwa Tuhan itu dekat. Sedekat apa? Sedekat Yesus bilang, kalau kamu berdoa, kamu gak perlu lagi teriak-teriak di pinggir jalan. Tapi kamu cukup masuk ke dalam kamarmu, tutup pintunya, dan di situ kita bisa bertemu dengan Tuhan. Sangat dekat, saudaraku. Tidak lagi jauh. Dan yang menarik sekali, Yesus bilang, engkau bisa masuk ke dalam kamarmu. Kamar itu adalah tempat persembunyian kita masing-masing. Setiap kita punya tempat persembunyian, setiap kita punya tempat yang paling privacy. Setiap kita punya tempat di mana kita menjadi diri kita apa adanya, yaitu di kamar. Ada di sini kalau mau masuk ke kamar make up-an dulu? Atau justru membersihkan make up-nya? Yang mana? Membersihkan atau justru bermake up? Justru dibersihkan semuanya kan? Betul ya? Orang mau masuk ke dalam kamar, dia bersihkan semuanya. Dia menjadi dirinya apa adanya, saudara. Makanya kamar menjadi satu tempat yang sangat privacy. Kamar menjadi tempat di mana kita bisa menjadi diri kita apa adanya. Dan disitulah ternyata Tuhan bilang, kau bisa berjumpa dengan Bapa. Yesus memperkenalkan dia adalah Allah yang dekat. Dan kalau Tuhan itu dekat, tugasnya apa? Memberikan penyelamatan, saudaraku. Seperti kalau tadi saya katakan, Jokowi akan datang ke Sidoarjo. Mungkinkah Jokowi datang ke Sidoarjo hanya mau ngopi di LF? Kok rasanya aneh ya? Ya, kalau Jokowi datang di Sidoarjo, berarti apa? Ada masalah yang harus dia selesaikan. Ada sesuatu yang harus dia pecahkan, saudaraku. Kenapa? Karena yang datang itu adalah pribadi yang berotoritas. Dan Yesaya sudah bilang 700 tahun yang lalu, Yesus akan datang, Immanuel akan datang. Untuk apa Tuhan itu datang dan dia harus berada di tengah-tengah kita? Untuk satu misi, penyelamatan. Makanya Yesus harus datang di saat di mana moralitas manusia itu betul-betul jatuh sedalam-dalamnya, saudaraku. Di mana kejahatan manusia itu ditunjukkan tanpa ada peri kemanusiaan sama sekali. Saya nggak bisa bayangin bagaimana Herodes justru di pestanya, dia sangat senang dipersembahkan kepala. Dan otomatis di situ pasti akan berlumuran darah, karena kepalanya masih segar. Saya nggak habis pikir bagaimana di sebuah pesta bisa ditunjukkan itu. Di sebuah pesta ada kepala babi aja tidak semua orang berani melihatnya. Rasa ngeri. Itu masih kepala babi. Bayangin kalau kepala manusia. Saudara.
Di kekejaman yang sangat hebat seperti itulah, dia harus datang untuk menyelamatkan peradaban manusia. Makanya dikatakan namanya adalah Yesus, dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Kenapa? Karena semua problem kejahatan akarnya cuma satu, dosa, saudaraku. Dosa yang akan membuat kita nggak segan-segan melakukan kejahatan kepada siapapun juga. Dosa yang akan membuat kita merasa tidak segan untuk menghajar orang lain. Bahkan untuk membunuh orang lain, saudaraku. Makanya Yesus dikatakan dia akan datang untuk menyelamatkan umatnya semuanya. Dari problem apa sih? Problem dosa mereka. Kenapa? Karena disitulah letak daripada kejahatan itu ada. Gara-gara dosa, bahkan orang tua itu tidak akan segan menghajar anaknya sendiri sampai mati. Itu akibat daripada dosa. Makanya Yesus, Immanuel, itu berarti bahwa Tuhan itu beserta untuk apa? Untuk menyelamatkan, saudaraku. Sebenarnya hal ini sudah terjadi sejak dari dulu. Saya ingin tunjukkan suatu kali ketika Tuhan berurusan dengan Yakub. Ketika Tuhan berurusan dengan Yakub, maka di sini penyertaan Tuhan itu menjadi sesuatu yang sangat vital daripada kisahnya Yakub. Coba kita lihat dulu yaitu di Kejadian 28. Kejadian 28, kita lihat ayat 15-16 terlebih dahulu. Pada waktu Yakub lari, saudaraku, karena dia sangat ketakutan, dia lari, dia dijumpai oleh Tuhan, dan kemudian di ayat 15 Tuhan berkata demikian, sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak tahu. Loncat ke ayat 20, 21, 22. Lalu berjanjilah Yakub, atau bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, aku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Tuhan berjanji, saudaraku, dia untuk menyertai Yakub. Dan penyertaannya terbukti. Dan Yakub bernasar, kalau engkau menyertai aku Tuhan, engkau melindungi aku Tuhan, engkau menyelamatkan aku Tuhan dari tangannya Esau, maka Daud berjanji bahwa engkau akan menjadi Allahku, dan semua yang engkau berikan kepadaku, aku kasih 1/10 kepadamu. Dari sini kita bisa melihat bahwa 1/10 itu sebetulnya bukan masalah peraturan gereja. Abaikan 1/10 itu aturan gereja, nggak ada, saudaraku. Yakub menunjukkan bahwa 1/10 itu adalah komitmennya dia kepada Tuhan, karena dia sadar Tuhan menyertai dan Tuhan yang membalik kehidupannya 180 derajat. Kenapa? Karena Yakub itu lari dari orang tuanya, Yakub lari dari kampungnya. Yakub pelarian, dia sendiri, dia penuh dengan ketakutan. Dengan kata lain, dia kere dan bangkrut, saudara. Makanya orang akan betul-betul merasakan penyertaan Tuhan kalau dia ikut Tuhan di masa-masa kebangkrutannya atau di masa-masa dia jadi kere. Maka dia akan merasakan penyertaan Tuhan. Tetapi kalau orang ikut Tuhan di masa dia sudah kaya, akan menjadi susah untuk dia melihat penyertaan Tuhan. Harus dihajar dulu. Dihajar dulu merasa kepepet, merasa terancam bangkrut, ya kan? Atau kebangkrutan. Di situ dia akan minta penyertaan Tuhan. Dan ketika penyertaan Tuhan datang, saudaraku, maka mereka akan melihat penyelamatan itu datang dari Tuhan. Pemulihan itu datang dari Tuhan. Dan dari situ dia mengucap syukur, memberikan 1/10.
Kenapa mengucap syukur? Tuhan, dulu aku kere Tuhan. Tuhan, dulu aku bangkrut Tuhan. Tuhan, dulu aku itu penakut, aku itu pelarian Tuhan. Tetapi sejak aku berjumpa denganmu, Engkau menyertai aku Tuhan. Engkau pulihkan semuanya. Makanya Yakub sadar semua yang aku punya itu dari Tuhan. Untuk itulah dia berkomitmen, dia balikin 1/10. Bukan masalah ada peraturannya. Gak ada peraturannya, saudaraku. Gak ada. Tetapi Yakub mengambil keputusan, dia menyadari penyertaan Tuhan. Makanya orang yang menyadari penyertaan Tuhan, mudah sekali dia akan mengucap syukur. Tapi bagi orang yang tidak bisa melihat penyertaan Tuhan, meskipun dia orang Kristen, saudaraku, kita akan susah untuk mengucap syukur. Karena kita tidak pernah melihat bagaimana Tuhan memproses, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Demikian juga kita lihat di Yosua, coba. Yosua 1 ayat yang ke-5. Yosua 1 ayat yang ke-5 di situ dikatakan demikian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji kepada Yosua, saudaraku. Tuhan berjanji bagaimana Tuhan akan menyertai Yosua persis seperti dia menyertai Musa. Apakah penyertaan itu menghilangkan kesulitan? Tidak, saudaraku. Penyertaan tidak berarti menghilangkan kesulitan. Yakub disertai oleh Tuhan di masa-masa penderitaannya dia. Bahkan untuk cari istri pun, Yakub butuh 14 tahun untuk cari seorang istri. Betapa susahnya hanya cari seorang istri, saudaraku. Kayak Yakub. Makanya jangan kepingin meniru Yakub. Ya, karena susah, cari istri aja susah. Tapi itulah kesulitan yang dihadapi oleh Yakub, saudaraku. Terus kemudian Tuhan bilang, dia akan menyertai Yosua. Yosua itu menghadapi pertempuran antara hidup dan mati. Dan pertempurannya itu gila banget. Kenapa gila banget? Karena musuhnya sudah tidak berimbang. Sangat tidak berimbang. Tetapi justru disitulah kemudian Tuhan bilang bahwa dia akan menyertai. Penyertaan tidak akan menghilangkan kesulitan. Penyertaan tidak akan menghilangkan tekanan. Tetapi penyertaan memastikan kita bisa melewati itu semua. Seperti Daud bilang bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Bagaimanakah ciri gembala yang baik? Mungkin kita selalu berpikir Tuhan adalah gembala yang baik. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Dan ia membawa aku ke air yang tenang. Titik. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan adalah gembala yang baik kalau kehidupan kita dibikin enak, kehidupan kita dibikin nyaman. Dia adalah gembala yang baik. Tapi ternyata kalau kita baca kitab Mazmur, Tuhan tidak berhenti di situ. Daud tidak berhenti. Daud bilang apa? Engkau membimbing aku ke jalan yang benar. Bahkan kemudian, sekalipun aku lewat apa? Lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa dikatakan lembah kekelaman tidak takut bahaya? Karena lembah kekelaman itu penuh dengan bahaya dan ancaman. Saya baca lembah kekelaman untuk zaman dulu, di era purbakala, di zaman dulu, yang namanya lembah kekelaman. Kenapa di situ penuh bahaya? Yang pertama, bahaya apa? Bahaya hewan buas. Itu menjadi tempat sergapan untuk hewan buas, saudaraku. Kemudian yang kedua adalah perampok. Itu menjadi sasaran yang sangat empuk untuk perampok menghajar orang. Makanya ketika Daud bilang, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, dia bilang, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab, ada yang ingat? Engkau besertaku. Oleh sebab itu, poinnya apa? Poinnya bagi Daud, Tuhan adalah gembala yang baik. Itu bukan masalah di padang yang berumput hijau. Bukan masalah di air yang tenang. Tetapi Tuhan adalah gembala yang baik. Poinnya adalah
Tuhan, dimanapun aku berada, mungkin aku di puncak kejayaan. Aku merasakan padang yang berumput hijau, aku merasakan air yang tenang, bahkan mungkin aku sedang di dalam sebuah perjalanan, bahkan mungkin aku berada di tempat yang paling gelap sekalipun. Engkau menyertai aku. Itulah poin daripada gembala yang baik, saudaraku. Bukan masalah penderitaannya, bukan masalah kesulitannya, tetapi masalah yang penting engkau menyertai aku, Tuhan. Makanya Daud aneh sekali sampai dia bilang, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Kenapa gada? Karena gada itu untuk menghalau musuh, untuk melindungi domba dari musuh. Kenapa tongkat? Tongkat itu menunjukkan bahwa gembala itu selalu di dekatnya dia dan siap untuk menarik dia. Saudara. Makanya untuk menyadari penyertaan Tuhan, kita harus sadar bahwa Tuhan itu di pihak kita dan kita harus ada di pihak Tuhan. Apapun kondisinya, bukan masalah Tuhan mengubah kondisi tidak enak menjadi enak, bukan itu. Kenapa saya bilang bukan itu? Bahkan Daud bilang secara ekstrim, engkau menyediakan hidangan di mana? Di hadapan para lawanku. Bisa makan enggak? Bisa makan enggak kalau engkau punya musuh, engkau siap dipukul oleh musuhmu. Musuhmu ingin pukul engkau dan Tuhan kasih makanan di hadapan musuh yang ingin pukul engkau. Bisa makan enak enggak? Meskipun di situ ada menu yang paling kau suka. Daud cerita dalam kondisi yang sangat ekstrim. Tetapi di situ menunjukkan apa? Meskipun kondisinya sangat ekstrim, aku di hadapan musuh-musuhku, tetapi Tuhan memberikan berkat yang terbaik, yaitu apa? Hidangan. Hidangan menunjukkan berkat yang sangat luar biasa, saudara. Justru di hadapan para musuh, di hadapan para lawan. Oleh sebab itu bagi Daud pun, penyertaan Tuhan, itu adalah segala-galanya. Dan disitulah kita bisa melihat, kau adalah gembala yang baik. Dan malaikat mendatangi Yusuf, mendatangi Maria. Malaikat cuma bilang, anak ini akan disebut Yesus. Anak ini akan disebut Immanuel. Bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan menyelamatkan. Oleh sebab itu di sisa akhir tahun ini saudaraku, saya lebih tertarik untuk mengajak saudara, coba engkau renungkan kembali penyertaan Tuhan. Dari Januari tahun 21 sampai Desember ini, belajarlah untuk kita menyadari penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan apa yang kita alami, saudaraku? Seringkali apa yang membuat kita itu susah untuk melihat penyertaan Tuhan? Simple, karena kita terlalu banyak keinginan. Yesus suatu kali bilang, jangan kamu khawatir. Kenapa jangan khawatir? Kenapa kita terjebak di dalam kekhawatiran? Kita ingin jubah Salomo. Yesus bilang, lihatlah bunga di padang yang hari ini didandani oleh Tuhan dan besok dia bisa layu. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan jubah Salomo. Tuhan membandingkan sesuatu yang sangat sederhana yang Tuhan lakukan dibandingkan dengan jubah Salomo. Kenapa seringkali kita susah untuk mengucap syukur, kita susah melihat penyertaan Tuhan? Karena kita terlalu banyak keinginan. Dan gawatnya kita lebih fokus kepada keinginan. Seakan-akan Tuhan engkau menyertai aku kalau apa? Keinginanku tercapai. Kalau keinginan itu engkau berikan. Sehingga kita nggak bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Saudara. Padahal pemeliharaan Tuhan itu kecil di dalam kehidupan kita, tetapi terus terjadi. Seperti apa? Seperti Tuhan kasih mana. Tuhan kasih mana, Tuhan bilang, engkau hanya boleh ambil mana ini, tapi engkau nggak boleh simpan. Dengan kata lain, engkau ambil, engkau makan, lalu apa? Selesai. Tapi besok dikasih lagi sama Tuhan. Dan itu terus Tuhan kasih selama 40 tahun, saudaraku. Penyertaan Tuhan terjadi terus, konsisten, terus dalam kehidupan kita. Cuman masalahnya adalah, mata kita bisa melihat itu enggak? Tuhan, engkau sertai aku Tuhan. Kalau sampai hari ini aku masih bisa kuliah, bagi mereka yang kuliah, engkau sertai aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan,
Aku masih bisa sehat, aku masih bisa seger, aku masih bisa bekerja meskipun mungkin pekerjaan kita bukan pekerjaan yang besar, mungkin pekerjaan kita pekerjaan sederhana. Tetapi bisakah kita melihat Tuhan, Engkau selalu menyertai Tuhan. Belajarlah untuk melihat, saudaraku, penyertaan Tuhan. Seperti Yesus bilang sekali lagi, bunga di padang yang hari ini didandanin, besok hilang. Jangan sampai kita terjebak hanya sibuk melihat jubah Salomo. Kita hanya pingin jubah Salomo. Ketika kita terjebak dalam banyak sekali keinginan, siap-siaplah kita hidup pun dalam penuh kekhawatiran. Sebagai ayat penutup, saya ingin mengajak saudara untuk melihat betapa hebatnya nama Yesus yang menyertai kehidupan kita, saudaraku. Supaya ketika nanti kita masuk di tahun 22, beranilah untuk memandang masa depanmu bersama dengan Yesus. Amin. Bahwa Tuhan sudah lahir, Immanuel, dia menyertai saudaraku untuk menyelamatkan setiap kita. Coba kita lihat ayat penutup yaitu di Efesus 1. Ya, saya ingin mengajak saudara untuk melihat Efesus 1 ayat 20 dan 21. Efesus 1 ayat 20 dan 21 di situ dikatakan demikian. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia sekarang ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nama Yesus, saudaraku, itu adalah nama yang berkuasa. Berkuasa seperti apa? Dikatakan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, segala penguasa, segala kekuasaan, segala kerajaan. Bahkan sebutin deh, nama mana yang berkuasa. Dulu, sekarang, bahkan nama-nama yang akan datang. Saya terus berusaha merenungkan ayat ini, saudaraku. Saya berharap ayat ini betul-betul merema di dalam diri saya. Supaya bisa memandang bahwa Yesus itu di atas segala-galanya. Kalau dulu Indonesia dikatakan punya kerajaan yang paling hebat, kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Yesus di atas itu. Kalau sekarang kita punya negara adidaya yang katanya adalah Rusia, Cina, dan Amerika, Yesus ada di atas itu, saudara. Bahkan kalau dikatakan pemimpin masa depan yang terhebat itu adalah antikris yang akan bangkit. Alkitab mencatat Yesus ada di atas itu. Karena dia dikatakan adalah jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, bahkan sebutin nama siapapun. Dulu, sekarang, bahkan yang akan datang, yaitu antikris. Jangan takut, saudaraku. Dia di atas itu semua. Men, ya, dia di atas segala-galanya. Itulah nama Yesus, Immanuel, Allah yang menyertai dan menyelamatkan kita, saudaraku. Oleh sebab itu, di akhir tahun ini, sekali lagi, coba dilihat. Tuhan, Engkau menyertai kehidupanku. Sehingga untuk masuk ke tahun 22, mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi miliki keberanian, miliki iman, bahwa Dia adalah Allah yang menyertai dan menyelamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berbicara terus kepada setiap kami Tuhan, dan tuntun langkah-langkah kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.